Baik pemirsa, berjumpa lagi bersama program Potensi Desa. Dan kembali kali ini kami mendatangi Kecamatan Cibuaya dan akan menuju ke objek wisata Pantai Sedari. Ikuti terus di program Potensi Desa. Baik pemirsa, berjumpa kembali bersama program Potensi Desa. Dan kali ini saya berada di Desa Sedari dan bertepatan di sungai yang menuju ke Pantai Sedari. Dan kita akan kembali menggali potensi yang ada di Desa Sedari. Dan kita akan menuju ke Pantai Sedari. Pantangin terus di program Potensi Desa. Stuart. Baik pemirsa, saya sudah berada di gerbang Pantai Sedari dan kita akan masuk nanti. Namun sebelum masuk kita akan mengunjungi dulu, sekaligus kita akan berziarah ke makom Syekh Kudus bin Syekh Ahmad Jainal. Kita akan saksikan dalam program Potensi Desa. Assalamualaikum Pak Helan Bang Adib. Baik pemirsa, kita sudah berjumpa dan kita akan bincang-bincang. Saya dibawa oleh Pak Trantip. Kita akan bertemu bincang. Ikutin kita. Pak, ini makam keramat Syekh Kudus Janapura bin Syekh Ahmad Jainal. Oh ini makamnya. Mohon makamnya ini. Jadi persis berada di tepi pantai ya. Tepi pantai. Ini adalah salah satu memang yang asal usul Desa Sedari dengan keadaan beliau yang dinamakan Desa Sedari itu dari awalnya nama dari putrinya beliau adalah Dewi Sondari Wangsa Negara. Ya baik, mari kita ziarah dulu Pak. Ini ada juga nasabnya sampai ke Rasulullah. Dalam salah satu nasab dari sampai ke Rasulullah, dan ini ada juga tata cara berziarah kebetulan yang memang digagas oleh keluarga besar pengurus di sini juga. Ya. Ini ada beberapa juru kunci awalnya di sini. Ya. Baik Pak, mohon izin kita ziarah dulu. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum. Bangunan kemarin setelah dirubah, bentuk makamnya memang kami dengan sepakat dengan keluarga di sini berubah dengan keadaan undakan 9 dan panjang lebarnya kurang lebih 2 meter lebih, sehingga kami khawatir di mana lebah pas lokasi makamnya, sehingga jangan sampai suul adab ketika kita berziarah duduk atau berjalan, jadi tidak ukuran secara umumnya. Dan alhamdulillah ini bangunan juga belum rapis semuanya, tapi ini bantuan dari pemerintah daerah juga. Ada berapa makam Pak di sini untuk mungkin dari keturunan beliau atau hanya? Kalau makam keturunan beliau tidak ada di sini, cuman ada makam para pengurus yang para pengurus awal dari terus. Memang keturunan beliau ada makamnya di area Kadilangu, yaitu Dewi Sondari dimakamkan di Kadilangu di area pemakaman Sunan Kalijaga, dan yang satunya Dewi Andidari di area pemakaman Sunan Gunung Jati Cirebon. Oke. Kebetulan turun Kang, saya juga sekaligus jadi pengurus Pokdarwis di sini. Pokdarwis Desa Sedari adalah Pokdarwis, kebetulan ya dipercaya jadi ketua Pokdarwis. Sedikit menjelaskan adanya potensi yang mungkin bisa sama-sama untuk dikembangkan. Salah satunya potensi yang ada di kita ini adalah hutan mangrove yang Hari Pangan Sedunia Pak Harto pada saat itu ada monumen Pak Harto yang tanda tangan Pak Harto pada saat itu presiden kedua sempat datang di hutan mangrove, yaitu yang adanya di Dusun Neglasari yang mungkin tadi terlewati oleh Bapak jalan sebelum ke sini. Terus yang kedua ada susur sungai, itu anak sungai Citarum yang bentangannya lumayan jarak tempuhnya juga
lumayan jauh, bisa jadi salah satu potensi susur sungai. Karena kenapa jadi potensi susur sungai? Di sepanjang pesisir sungai itu ketutup oleh hutan mangrove. Jadi persis seperti Amazon menurut saya, Amazon di Kabupaten Karawang. Kalau dilihat dari Kalau atas, iya dari atas atau dari ya. kamera gitu, Iya, dari iya. atas perahu itu persis seperti hutan Amazon. Dan di sungai itu juga ada beberapa cerita mistis yang memang bisa jadi cerita rakyat atau yang memang turun temurun. Legenda ya. Legenda, iya ada. Seperti ada ikan kakap yang disebut kirombeng di sini. Terus ada juga semacam buaya putih, yaitu Ki Takrim, itu ada Kak. Mungkin untuk anak-anak sekarang belum banyak tahu. Itu biasanya cerita turun temurun dari orang-orang tua terdahulu di Sedari. Nah, terus yang selanjutnya ada bentangan pantai di sini yang pernah sempat jadi viral. Bahkan ya alhamdulillah pengunjung kemarin juga liburan Lebaran itu kurang lebih dari 30.000 pengunjung yang nyampe ke Pantai Sedari. Nah, terus ada juga sapana Kang di sana sebelah timur dari Pantai Sedari itu kurang lebih 25 hektar. Sapana, hamparan rumput hijau dan juga ilalang di sana. Ada banyak tumbuhan, itu mungkin jadikan potensi jadi camping ground di sana. Tapi itu di atas air atau seperti apa rumput hijau itu? Di pesisir pantai. Di pesisir pantai. Itu tumbuh rumput-rumput hijau. Rumput-rumput itu potensi yang akan insya Allah akan kita gali juga. Bahkan kebetulan saat ini kita berharap mudah-mudahan Desa Sedari ini masuk jadi desa wisata unggulan di Kabupaten Karawang. Ya, semoga amin ya. Karena potensinya lumayan banyak. Ada juga di sini para nelayan, terus ada juga tambak rumput laut. Selain daripada budidaya bandang dan udang, ada juga budidaya rumput laut di sini tambak. Baik Pak Herlan, saya ke Pak Herlan ini mengenai tentang lingkungan keamanan sendiri selaku Trantip. Bagaimana di sini? Alhamdulillah untuk dari kegiatan untuk keamanan di sini cukup tidak adanya potensi-potensi untuk kejahatan lah. Iya. Dan di pantai juga kita bekerja sama dengan Bok Darwis dan pengurus wisata. Jadi kami tuh selaku di bidang keamanan adanya pemberlakuan jam malam untuk kegiatan wisatawan yang berkunjung di pantai gitu. Iya. Jadi artinya mereka datangnya sore, jadi malam sampai jam 10 jam 11 itu kita udah sweeping, Pak. Kita udah sweeping ya, masih tetap terpantau artinya seperti itu. Dan alhamdulillahnya di wisata ini tidak ada miras, Pak. Nah, ini saya sempat ngobrol dengan beberapa rekanan di staf desa. Ini menarik sekali. Ini anti miras. Bagaimana program di sistem kerja tim di sini? Sistem kerja kita setiap 1 minggu sekali mengadakan sweeping ke warung-warung. Artinya mendeteksi lah warung mana-mana aja yang ada potensi untuk penjualan miras, langsung kita tindak. Dipastikan bahwa pantai ini benar-benar steril dari hal-hal yang berbau miras seperti itu ya. Dan pemberlakuan kepada setiap pengunjung juga kita harus mengecek, Pak. Iya. Dia membawa miras atau tidak. Gitu. Jadi harus benar-benar steril ya untuk para pengunjung terutama ya. Jangan sampai di sini disterilkan, mereka bawa dari luar. Betul. Ini juga diperiksa. Diperiksa, Pak. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali. Rutinitas entah itu perayaan-perayaan, Pak. Misalkan di hari besar, Lipen, di malam tahun baru atau di kegiatan kemarin tuh waktu Lebaran itu di sweeping, Pak. Di sweeping semuanya dipastikan tidak adanya miras. Tidak ada. Wah, ini tentunya pemirsa jadi motivasi contoh buat kita semua. Biasanya dengar-dengar bicara soal pantai tidak akan bisa lepas dari cerita itu, gitu kan. Tapi di Sedari ini dengan kekuatan timnya di sini mengadakan sweeping dan dipastikan baik pengunjung maupun yang ada di sini setiap masuk pantai di sweeping diperiksa, dipastikan tidak membawa miras. Kita ingin memiliki tempat wisata lain daripada yang lain, khususnya pantai. Karena kenapa lain daripada lain? Biasanya identik pantai itu banyak hal-hal negatifnya. Insya Allah dengan pemerintahan desa kita berkomitmen bahwasanya kita akan menjaga kearifan lokal di khususnya pantai Desa Sedari itu bebas dari miras, tempat karaoke atau tempat minuman keras. Dan adapun kami juga sudah berkomitmen dengan warga di sini diperbolehkan nyetel musik tapi tidak boleh terlalu keras
yang di sini mah. Iya, iya. Gitu. Karena Karena tadi ada dibatasi iya. agar tidak mengganggu Dan juga karena yang lainnya. kebetulan ya pantai wisatanya berdampingan dengan makam Karamat, Iya, sehingga ada istilahnya ada wisata perziarah yang para perziarah ini tidak merasa terganggu dengan aktivitas yang di pantai, karena salah satunya musik di sini makan berdoa, makan musik itu. Itu yang jadi kita komitmen dengan pemerintahan desa harus menjaga kearifan lokal. Walaupun tadi ada beberapa potensi yang insya Allah menjadi destinasi wisata tambahannya Sedari, itu yang akan dijaga tadi komitmen. Itu juga ada nanti insya Allah ada event-event tahunan yang pernah dilaksanakan Kang di sini. Yang rencananya di bulan Agustus besok kita akan mengadakan yang disebutnya Nadran Laut dan juga Sedekah Bumi, insya Allah di bulan Agustus. Pemirsa, saya sudah merasakan sejuknya angin pantai karena saya berada di pantai terindah di Kabupaten Karawang, yaitu Pantai Sedari. Dan saya sudah bersama Bapak Agus Sumarno, Ketua Bumdes dan sekaligus pengelola Pantai Sedari. Kita akan ngobrol santai. Halo Pak Agus Sumarno. Halo. Selamat siang. Selamat siang, Kang. Selamat datang di wisata Pantai Sedari. Terima kasih. Bisa berbagi cerita dengan kami dari program Potensi Desa. Bagaimana sistem pengelolaan oleh Bumdes dan selaku pengelola di Pantai Sedari. Sistem pengelolaannya bisa diceritakan? Baik, Kang. Secara kebetulan bahwa wisata Pantai Sedari ini pengelolaannya diserahkan kepada Bumdes oleh pemerintah desa, dan tentunya dalam pengelolaannya saya selaku Ketua Bumdes mengacu kepada peraturan desa yang sudah ditetapkan tentang pengelolaannya. Jadi juklisnya kami dapat dari pemerintah desa gitu kan. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga desa lain, lembaga desa yang maksud saya lembaga-lembaga yang ada di desa dalam pengelolaannya. Salah satu contohnya Pok Darwis selaku penggerak, penata, perencana, dan juga dengan Karang Taruna selaku pekerja yang dalam sehari-hari. Dan dari seluruh kelompok-kelompok kerja ini, mereka di bagian apa saja untuk maksud kami yang bertugas di Pantai Sedari ini? Pok Darwis selaku perencana, penataan, promosi, sementara Karang Taruna adalah pekerja di lapangan. Contohnya penjaga pantai, lintasan, dan tiketing. Ya, Pak Agus, ini terlihat hari ini sangat lenggang sekali ya. Nampak tidak padat pengunjung. Bisa dijelaskan ini waktu-waktu atau hari-hari yang ramai di Pantai Sedari? Betul sekali, Kang. Kalau hari-hari biasa memang kita agak lengang. Kita ramai di hari weekend, minggu, dan hari-hari libur besar seperti Tahun Baru dan Idul Fitri, Kang. Ya, ini ngomong-ngomong nih soal kulinernya nih, di sini juga lihat warung-warung nih. Ini jadi apa namanya kuliner unggulan ini apa di Sedari ini? Kebetulan kuliner unggulan kita ini ikan bakar black kurung. Nah, black kurung ini kayak apa nih? Nanti kita coba kan ya. Boleh. Kita coba pemirsa. Ikan bakar black kurung. Wah. Iya. Apalagi selain itu mungkin yang lainnya ada juga. Ada yang lainnya sayur gombyang. Gombyang. Apa itu? Itu sayur ikan juga. Ikan juga, tapi kuah kuning. Oh iya, gombyang. Iya. Wah, luar biasa sekali. Belum apa-apa kita udah nilai pemirsa. Daripada kita ngiler lagi ngobrol, mending langsung kita makan aja. Ya, kita sudah ngobrol sama Bapak Agus Sumarno selaku Ketua Bumdes mengenai tentang tata kelola Pantai Sedari maupun siapa saja yang terlibat dan kerjasama sampai kepada kuliner. Dan terima kasih Pak Agus, terima kasih banyak ya, sukses dengan programnya. Pemirsa, saatnya kita akan menikmati khas kuliner Sedari. Apa tadi? Ikan bakar black kurung. Ikan bakar black kurung. Ikuti terus kami tetap di Potensi Desa.
Pemirsa, saatnya kita menikmati kuliner Pantai Sedari, etong bakar. Dan kami dan rombongan menikmati suasana yang sejuk di Pantai Sedari. Kunjungi Pantai Sedari yang berada di Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang. Etong bakar. Wow.